juta per bulan, pekerja terampil tuh ada yang juga sampai ratusan juta per bulan, sampai miliaran per bulan. Pendapatan memang lebih tinggi, tapi ya pekerja terampil ini jam kerjanya lebih banyak. Mereka itu masih bergantung penuh ke kliennya atau para pemberi kerja. Nah ini saran gua untuk para pekerja terampil, kalau kalian mau jadi pekerja terampil, itu carilah memang yang paling besar dibayarnya sama market, yang paling dihargai sama market, dikasih value paling tinggi sama dunia ini. Gue selalu advokat kalau gue punya teman nanya, "Oke, saya mau jadi pekerja terampil apa?" Gue akan kasih langsung 2 industri, satu adalah finansial ya, finance, yang kedua adalah engineer. Ya, ini bisa teknologi, bisa mekatronika, bisa robotik, engineer ya. Antara lu jadi orang finance atau jadi engineer. Kenapa? Karena ini clear ya, gajinya langsung besar di depan. Engineer itu akan sangat berguna ya ketika dunia ini akan transisi dari energi lama ke energi yang terbarukan, energi baru. Ini banyak sekali ya, seperti geothermal, seperti solar. Solar itu akan pakai engineer banyak sekali. Pasti akan dipakai, pasti ada kegunaannya di bumi ini. Sedangkan finance kalau lu bisa masuk ke dalam namanya high finance itu besar sekali uangnya. Pekerjaannya, gua sebut di venture capital, di private equity, apalagi di hedge fund, itu besar sekali uangnya. Kalau lu intern ya, lu jangan bayangin seperti di sini, ya kan. Lu misalnya intern di perusahaan internasional di Indonesia, gajinya mungkin paling tinggi itu 7,5 juta. Kalian tahu gaji tahunannya kalau kalian intern di hedge fund seperti Jane Street, jawaban $250.000. Itu starting salary-nya. Gaji awalnya tuh 4 miliar setahun. Itu intern, itu level apa, jongos itu yang disuruh-suruh ambil-ambil minum. Jadi kalian harus pilih ya, industrinya itu yang benar. Jawabannya adalah finance dan juga engineering. Kalau mau jadi pekerja terampil, gua nggak rekomen ambil yang lain karena yang lain sampah menurutku. Level 3 ya, level 3 dari game kapitalisme ini udah mulai di tengah nih. Kalau kita piramid ya kan, piramid manusia ini dari yang di tengah. Level 3 itu adalah pengusaha. Ini mereka adalah orang-orang yang membangun sistem. Mereka ini adalah level di mana manusia mulai bangun mesin untuk mencetak uang. Mereka mulai mengerti yang namanya leverage, bagaimana cara menggunakan karyawan, bagaimana caranya menggunakan yang namanya capital, uang, permodalan. Mereka mulai ngerti yang namanya capital structure, uang ini di kemana aja. Mereka mulai mengerti ya produk dan jasa ini mulai mungkin skill-nya udah variatif ya. Mereka nggak cuma ngerti produk dan jasa yang mereka kasih, mereka harus ngerti gimana cara marketingnya, mereka harus ngerti gimana cara menjual sales-nya, mereka harus ngerti operasionalnya seperti apa, mereka harus ngerti cara pencatatan finance seperti apa, mereka harus mengerti IT itu seperti apa untuk mensistemkan semuanya. Mereka harus mengerti juga bagaimana caranya HR, mereka harus ngerti cara recruiting orang-orang talent terbaik, cara memiliki orang dengan talent kelas A di perusahaannya seperti apa, ini mulai mereka mengerti semuanya. Tapi balik lagi, ini ada levelnya. Kayak pekerja terampil, ada yang 7,5